Kita jumpa lagi. Kali ini kita masih membahas masalah virus corona. Aduh, memang capek juga ya ngomongin virus corona tuh. Udah dari bulan awal Maret tuh kita sudah mulai cemas. Pengumuman ini pemerintah, kita nggak boleh keluar rumah, kita nggak boleh begini begitu. Sekarang di rumah aja. Pakar-pakar juga memprediksikan, bulan ini selesai, bahkan ada yang bilang akhir tahun nanti akan selesai. Nah, baiknya kita tanya pada orang yang mungkin yang bisa memprediksikan, menerawang, namanya Mbak Nana. Ya, Mbak Nana ini dibilang apa ya? Psikolog, tapi dia sering menyebutnya parapsikolog, atau kalau orang awamnya sih orang indigo gitu loh. Nah, Mbak Nana ini cukup banyak banget yang penerawangannya cukup tepat gitu loh. Nah, baik, kita tanya aja Mbak Nana. Apa kabar Mbak Nana? Assalamualaikum. Alhamdulillah, kabar baik di sini Om Jana. Oke Om Jana gimana kabarnya? Semoga kita semua selalu dalam lindungannya dan tetap stay safe dengan adanya kondisi COVID-19 ini Om Jana ya. Alhamdulillah Mbak Nana, saya juga baik, keluarga juga baik, semua juga baik di sini. Ya itu kita nggak kemana-mana ya semua aktivitas di rumah semua. Ya kadang-kadang saya juga masih jalan, tapi dengan penuh hati-hati, kita pakai masker, kita selalu harus dari mana cuci tangan. Begitulah, sekarang kita selalu hidup dengan bersih, dengan penuh kehati-hatian, kewaspadaan. Oh iya Mbak, gimana keadaan di sana Mbak? Keluarga di Kulon Progo gimana Mbak keadaannya Mbak? Kondisi di Kulon Progo hampir sama dengan kondisi-kondisi di kota lainnya Om Jana, yaitu ikut terkena dampak dari efek COVID-19 ini. Di sini anak-anak sekolah juga masih diliburkan sampai batas waktu yang memang belum bisa ditentukan. Pasar-pasar sepi, kemudian toko-toko banyak sekali yang tutup, kemudian jalan-jalan juga lengang, tidak seperti biasanya. Rutinitas masyarakat yang di sini pun juga sangat berbeda dengan sebelum adanya pandemi COVID-19 ini. Selain itu, untuk social dan physical distancing di sini pun juga tetap dilakukan sesuai dengan anjuran dari pemerintah. Oke Mbak Nana kan terkenal banget nih, banyak orang yang nyari Mbak Nana tuh nanyain, gimana sih gitu loh, ini gimana sih, kan pandangan Mbak Nana, mata batin Mbak Nana tuh langsung gitu, langsung tahu gitu loh ya. Mbak Nana, saya mau tanya nih, sebagai para psikolog, Mbak Nana punya pandangan apa sih tentang virus corona? Kenapa virus corona ini bisa ada di bumi ini gitu Mbak Nana? Menurut pandangan saya sebagai seorang parapsikolog, adanya COVID-19 ini adalah bagian dari proses seleksi alam yang terjadi atas kehendak dan seizin dari Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya dengan berbagai macam hikmah dan pelajaran yang dapat kita petik setelah negara kita terkena dampak dari COVID-19 ini. Seperti yang sudah saya sampaikan, kenapa bumi kita bisa terkena COVID-19 ini? Karena apa? Karena semua terjadi atas izin Tuhan. Seperti yang pernah terjadi sebelum-sebelumnya, bahwa adanya wabah dan penyakit tidak hanya terjadi saat ini saja. Sebelumnya pun sudah banyak sekali terjadi sebelum kita dilahirkan, bahkan sebelum adanya COVID-19 ini, dan semuanya adalah bagian dari proses seleksi alam yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Nah, virus ini kan asalnya dari Wuhan, Cina, terus kemana-mana tuh, ke Eropa, ke Amerika. Jadi pertanyaan saya, kenapa Indonesia juga terdampak Mbak gitu loh? Terdampak juga gitu, walaupun ini kan memang ya agak jauh gitu Mbak ya, terdampak dan bahkan kemana-mana sekarang gitu loh. Termasuk Indonesia, kenapa ya Mbak? Indonesia juga terkena efek dari COVID-19 ini karena untuk proses seleksi alam memang tidak mengenal bagian bumi manapun dan juga tidak mengenal waktu kapanpun, tidak pandang bulu kapan terjadinya dan di mana terjadinya. Mbak, dengan ada wabahnya virus corona ini, apakah Tuhan sedang marah? Apakah Tuhan sedang murka dengan umatnya, Mbak?
Lebih tepatnya bukan isyarat karena Tuhan sedang marah Om Jana, tapi adalah isyarat bahwa Tuhan sedang rindu pada kita semuanya. Tuhan sedang menyentuh hati kita agar kita kembali ke jalannya, kita kembali ke kebaikan, kita kembali bergandengan tangan, kita kembali bersatu, kita kembali saling tolong menolong. Karena apa? Virus COVID-19 ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi di seluruh negara yang memang banyak sekali dengan keberagaman dan perbedaan. Maka dari itu Om Jana, dengan adanya COVID-19 ini kita memang diingatkan kepada Tuhan. Apa sebenarnya hakikat Tuhan menciptakan kita sebagai manusia di muka bumi ini? Untuk menjalankan perintahnya dan melakukan kebaikan atau berbuat kerusakan. Mbak, ini udah simpang siur Mbak, banyak banget yang membuat kita makin cemas, makin takut. Katanya sih virus corona ini nggak ada obatnya Mbak. Bahkan vaksinnya udah semua negara sudah coba mengklaim, ada yang mau coba, ada Cina juga membuat, Amerika juga membuat, tapi sampai detik ini kita belum ada yang menemukan apa betul Mbak bahwa corona ini tidak ada obatnya. Halo Mbak. Tuhan menciptakan masalah dengan solusinya. Tentu saja Tuhan pun menciptakan virus COVID-19 ini dengan obatnya. Namun memang Tidak ada obatnya Mbak ya. Para ahli di bidangnya untuk menemukan obat dari penyakit yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini, yaitu mereka pun tetap butuh untuk mengkaji, kemudian untuk menemukan, kemudian untuk menguji obat. Berarti masih lama ya Mbak ya? Virus COVID-19 ini. Mari sama-sama kita doakan semoga para ahli di bidangnya segera menemukan obat untuk Amin. virus COVID-19 ini. Mbak Nana, ada juga yang bilang bahwa virus corona ini juga adalah persaingan perdagangan. Ada juga yang bilang bahwa ini adalah senjata biologis. Macam-macam lah bilangnya. Karena semua juga pada curiga, Amerika curiga dengan Cina juga dengan Amerika, kita juga sama siapa ya? Tapi yang jelas bahwa benar nggak sih Mbak itu bahwa virus corona itu diciptakan oleh manusia sebagai senjata biologis? Saya kurang begitu paham dengan senjata biologis Om Jana, tapi saya meyakini bahwa virus COVID-19 ini adalah ciptaan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kenapa? Karena sebelum adanya COVID-19 ini sudah ada penyakit-penyakit dan wabah-wabah yang terjadi di seluruh dunia sebelum adanya COVID-19 ini. Jadi saya pun lebih meyakini bahwa ini adalah ciptaan Tuhan, bukan senjata biologis. Halo Mbak, gimana cara mencegahnya nih Mbak? Apakah Mbak bisa memberikan solusi apa seperti dengan himbauan pemerintah Mbak? Halo Mbak? Dan secara pandangan saya untuk mencegah virus COVID-19 ini yaitu bisa kita lakukan dengan kita menutrisi ruh atau spiritual kita, yaitu dengan cara kita membersihkan aura negatif dalam akal, hati, dan tubuh kita. Atau kita bisa melakukan dengan kita saling tolong menolong, kita melakukan kebaikan, kita mendekat kepadanya, kemudian kita lakukan segala hal yang memang Tuhan perintahkan kepada kita, dan kita mulai jauhi apa yang Tuhan larang untuk kita kerjakan. Karena apa? Dengan ruh spiritual yang kuat, maka fisik kita yang rentan akan terkena virus COVID-19 dan virus COVID apapun itu akan lebih kuat dan tidak akan mudah terkena penyakit ataupun virus apapun itu. Oke Mbak, ini pertanyaan pamungkas. Kita lagi nunggu nih Mbak. Kira-kira Mbak, ini sih ini aja ya pertanyaan jawabannya pertanyaan yang sedang ditunggu juga. Sebenarnya menurut penerawangan Mbak, mata batin Mbak, si corona ini bakalan lenyap tuh kapan ya Mbak? Khususnya di Indonesia nih Mbak nih. Menurut pandangan mata batin saya, untuk virus COVID-19 ini akan mulai lenyap dari negara kita pada bulan Juli. Memang belum bisa lenyap seluruhnya, tapi nilai dan angkanya akan semakin menurun dan akan mulai berangsur-angsur pulih negara kita ini pada tahun 2021. Mari bersama-sama kita doakan
Semoga Indonesia dan negara-negara lainnya bisa kembali seperti sebelum terkena pandemi virus COVID-19 ini. Oke, berarti bulan lenyapnya sama sekali itu di awal-awal tahun 2021 ya Mbak ya? Oh, akhir tahun. Tapi di Indonesia bulan Juli. Maksudnya gini, awalnya bulan Juli udah mulai menurun gitu ya Mbak ya? Udah mulai, tapi bertahap berangsur-angsur ya Mbak ya? Oke. Mudah-mudahan aja terawang Mbak Nana itu membawa manfaat buat kita semua. Akhir kata kita ucapkan terima kasih Mbak Nana yang sudah mau diwawancarai oleh Oke Om. Salam untuk keluarga Mbak Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Salam Oke Om.